Halo teman-teman, jadi nama saya adalah Joshua Chandra Realudin. Saya biasa dipanggil dengan nama Jojo. Untuk NIM saya sendiri adalah 2510911210011. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan pada jantung. Bisa lihat gambarnya? Oke, kelistrikan pada jantung. Nah, jadi apa sih yang membedakan si jantung ini sama seluruh tubuh kita? Nah, jadi Tuhan kan tahu kalau misalnya tubuh kita itu perlu yang namanya energi dan nutrisi, terutama kayak oksigen dan lain gitu. Pasti kita perlu sesuatu atau organ yang memompa oksigen ini ke seluruh tubuh. Nah, di sini peran si jantung. Cuman jantung kan untuk berkontraksi itu pasti perlu energinya sendiri kan. Nah, jadi kayak bagaimana dia bisa memberi makan teman-temannya sebelum dia sendiri makan. Nah, jadi kayak kelistrikan jantung itu sebenarnya unik. Dia memiliki kelistrikannya sendiri. Untuk pertama-tama di sini ada suatu kumpulan sel yang dimana ini namanya adalah nodus sinoatrial. Nah, dia letaknya di sini, di dekat atrium, di sekitar atrium kanan gini. Dia nih jadi pacemaker utama untuk si jantung. Dia masalah kelistrikan paling besar di antara yang lain-lainnya. Yang dimana itu biasa sekitar 60 sampai 100 denyut per menit. Nah, habis itu dia akan menjalar ke atrium kiri dan atrium kanan. Cuman nanti dia ada juga bakal menjalar ke suatu nodus lagi. Nama nodusnya adalah nodus AV atau nodus atrioventricular. Di sini dia kelistrikannya sedikit lebih kecil, dimana itu biasanya sekitar 40 sampai 60 denyut per menit. Jadi kayak lebih dikit kan. Habis itu dari si nodus AV, oh ya, kenapa sih kita perlu si nodus AV ini? Karena dinding atau sekat antara atrium dan ventricular ini lumayan tebal. Jadi kayak sel-sel yang harusnya mengantar listrik ini kayak nggak bisa. Jadi makanya dibuat suatu nodus AV supaya nanti ada celah. Nanti celah dia akan mengantarkan ke ventriculus kanan dan kiri. Ini ada crus sinistra, ini ada crux sinistrum dan crux dextrum. Nah, baru tuh dari sinilah, dari bundle of His, dia akan bercabang menjadi dua dan akan menjalar ke serabut Purkinje. Serabut Purkinje di ventriculus ini dia juga akan menghasilkan kelistrikan yang dimana itu sebenarnya paling kecil dari antara semua dari yang sebelumnya, itu sekitar 20 denyut per menit. Dan dari serabut Purkinje inilah sinyal listrik disampaikan ke seluruh miokardium di ventricle. Oke. Tapi kenapa sih kelistrikan ini kayak kabel-kabelnya bisa menghasilkan sinyal yang dimana itu cukup cepat ya dibanding tubuh lain? Nah, ini bisa dilihat untuk potensial aksi dari nodus SA sendiri. Nah, dia kayak set. Yang dibandingkan kalau misalnya sama ini adalah potensial aksi dari miokardium sendiri, otot jantung itu sendiri. Bisa dilihat ini dia bawahnya agak lebih panjang ya. Kenapa ini? Karena kan untuk potensial aksi bisa menyampaikan suatu potensial aksi itu menerapkan suatu prinsip Al-Ornan yang dimana bisa ada batas. Nah, untuk dari paling bawah ke batas ini, si potensial aksi dari nodus SA ini lebih mudah. Kenapa? Karena di dalam selnya itu ada kanal atrium. Kanal atrium kan fungsinya untuk memicu impuls listrik. Nah, kanal atrium ini tidak tertutup sepenuhnya. Jadi kayak natrium itu masih bisa bocor dikit-dikit. Jadi kayak habis lonjakan turun, ini nggak langsung ke bawah. Kenapa? Soalnya natrium bisa langsung masuk. Cuman dia nggak langsung melonjak. Dia kayak dikit langsung lagi. Jadi itulah mengapa nodus-nodus ini dan kelistrikan jantung secara keseluruhannya bisa menghasilkan suatu kelistrikan untuk jantung itu sendiri yang dimana cukup cepat dan berbeda dari seluruh tubuh lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.